Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk latihan soal 2 ini, jadi di situ ada teori. Banyak banget. Aku suka latihan soal ini yang tak kirim di kamu ini kan aku kirim malam-malam ya. Aku bilang, Dek, maaf baru sempet itu ya, karena baru selesai ngerjakan ada 100 soal kalau nggak salah. Itu tak kasih beserta caranya juga, tak scan sama caranya, jadi nanti kamu kalau bingung bisa lihat caranya. Oke. Tapi ini udah dibaca belum latihan soalnya? Sudah Kak, tapi sebagian belum sampai selesai, halaman selesai belum. Nggak apa-apa, karena banyak ya. Oke, nomor 5. Jurnal untuk mencatat. Jadi kamu nanti jangan lihat ini ya, Dek ya. Jangan lihat, oh ini sudah C, sudah D. Jadi kamu seolah-olah gimana sih ini gitu. Kayak di otak-atik sendiri. Jurnal untuk mencatat gaji dan upah dibebankan pada produk adalah yang C ya, jelas ya ini. Iya. Nggak ada masalah. Oke, next nomor 6. Yang bukan. Berikut ini yang bukan ciri-ciri metode harga pokok proses berdasarkan proses pengumpulan biaya. Kita lihat A. Biaya produksi dikumpulkan pada setiap periode tertentu dan dicatat pada rekening barang dalam proses. Gimana menurutmu, Dek? Betul? Iya, betul Kak. Betul. Harga pokok produk per satuan dihitung pada setiap akhir periode. Betul atau salah? Pokok proses, iya Kak. Terus, bila produk diolah lebih dari satu departemen, maka harga pokok produk pada departemen sebelumnya akan menambah harga pokok produk pada departemen berikutnya. Ini ya betul ya. Betul, Iya. ini jelas. Terus yang do. Tujuan produksi untuk mengisi persediaan gudang, bukan karena ada pesanan. Betul? Iya, sebenarnya betul Kak. Bukan karena pesanan. Betul ya sebetulnya, tapi yang ditanyakan adalah proses pengumpulan biayanya. Kalau do ini betul ya, tujuannya adalah untuk mengisi persediaan di gudang supaya nggak habis. Karena kan kita memenuhi pasar ya, kita pasok pasar terus. Jadi kita harus pastikan di gudang nggak kehabisan barang. Itu harga pokok proses memang betul. Tapi ini ditinjau tujuannya. Sedangkan yang ditanya adalah pengumpulan biayanya. Tapi soal ini akan menjadi sulit apabila kita nggak hafal. Iya. Ya kan? Oke. Terus nomor 7. Ciri-ciri metode harga pokok proses berdasarkan proses produksinya. Berdasarkan proses produksinya. Gimana itu? Setuju nggak kamu itu dijawab C? Atau mungkin punya pendapat lain? Iya, betul Kak. Iya. Kan proses secara terus-menerus. Kalau pesanan, baru kalau ada pesanan. Iya, betul. Betul. Jadi kalau proses itu ya gitu ya, namanya juga proses gitu, pasti continue terus jalan. Next, nomor 8. Menurut pengumpulan biayanya, perbedaan antara harga pokok proses dengan harga pesanan adalah Iya, setuju Kak. Kalau pokoknya proses pada kalau kamu periode, sudah hafal gitu gampang kan, Dek? Oh, ini gitu. Meskipun ini nggak di highlight itu loh, saya yakin kamu pasti bisa. Jadi kalau proses ya betul pada akhir. Kalau harga pokok pesanan pada saat pesanan itu selesai ya.
Terus nomor 9 gimana? Kalau yang A itu salah, kan sesuai dengan pesanan. Seharusnya kalau proses kan bukan ya Kak. Kalau sesuai dengan pesanan itu harga pokok pesanan. Berarti salah. Kalau yang B sesuai selera pemilik perusahaan, berarti salah. Berarti itu termasuk pesanan seharusnya. Pada akhir periode, harga pokok proses pada akhir periode, harga pokok pesanan setelah pesanan selesai. Nah, ini seharusnya benar dikit, Kak. Benar kan, Kak? Terus lanjut yang D. Kita Produk yang simpan dulu yang C. produk yang dihasilkan bagus, berarti ini bukan. Pasti kan menjaga kualitasnya, Kak. Baik proses maupun pesanan kan pasti ya bagus. Apalagi kan proses terus-menerus. Nah, Kalau ya. sampai jelek, itu kalau yang E merupakan produk standar atau homogen, beragam jenis dan ukuran sesuai dengan selera pemesan. Iya, betul. Jadi gimana? Kok ada 2 ini yang betul menurut kamu? Nah, terus solusinya? Harga pokok proses. Harga pokok pesanan. Berdasarkan, iya ini berdasarkan produk yang dihasilkan, Kak. Betul yang Kak. Iya. Oke ya, jadi kemampuan analisisnya harus keren kalau anak akuntansi ya. Terus berarti ini betul ya yang E? Betul Kak. Kalau yang C ini betul, Dek. Betul. Kamu bilang lu ini kan betul, Kak. Iya, tapi harusnya berdasarkan pengumpulan biayanya gitu. Ya kan? Terus nomor 10, gimana nomor 10? Iya, betul Kak. Berdasarkan proses produksinya. Kalau proses itu terus-menerus atau kontinu, kalau pesanan itu terputus-putus atau biasanya sesuai dengan pesanannya itu kalau ada pesanan. Iya, betul ya. Nah, terus nomor 11, gimana ini? Nah, jumlah biaya yang dibebankan pada tiap unit produk. PT Carya pada bulan Januari mempunyai data-data sebagai berikut. Jumlah biaya yang dibebankan pada tiap unit produk. PBB 100%. Oh, produk dalam proses tingkat penyelesaian PBB 100%. BK-nya 60% sebanyak 6. Oh, berarti untuk BBB, ini kan BB-nya sudah 100%. Jadi, 100% dari 19.000 unit berarti kan 19.000. Kemudian untuk BTK. Nah, BTK ini kan itu Kak, kalau BK itu kan terdiri ada BTK dan juga BOP, termasuk BTK dan BOP. Jadi 60% ini dikalikan dengan ada BK sebanyak 6.000 unit. Ya, berarti dikalikan 6.000. Ya, ditambah dengan 13.000 produk yang telah selesai. Ya. Kemudian untuk BOP, ya, BK-nya, biaya konvensinya 60%, dikalikan dengan, ya, ada 6.000 unit, ditambah dengan produk yang telah selesai 13.000 unit. Nah, kemudian ini dari totalnya 7.600 ini, kemudian dibagi dengan kalau 100% dari 19.000 itu kan tetap 19.000. Hasilnya itu 400 berarti. Kemudian untuk ini BTK-nya
totalnya ada 16.600. Berarti dari 3.818 ini dibagi dengan 16.600 unit, berarti ada harga per unitnya 230. Kemudian untuk ini BOP-nya berarti kan totalnya ini ada 16.600. Kemudian dari ini 3.486 dibagi ini 16.600, berarti harga per unitnya 210. Kemudian di total semuanya 840. Oke, gitu. Gimana? Gampang kan ya? Sambil jalan, insya Allah bisa. Jadi, oke, betul banget. Betul banget. Apa namanya? Biaya per unitnya sekian, 840 per unit. Itu. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ada mungkin bingung gitu di nomor ini? Nggak ya? Ini Kak, berarti ini yang harus dihafalkan, berarti kalau BBB bahan baku berarti yang dimasukkan produk yang masih masuk proses. Kalau BTK BOP ini yang sudah selesai. Jadi Gimana ya ya? Kak? Kalau aku bilang nggak selalu ya, nggak selalu karena tapi Dek tenang. Aku tuh karena belum pernah ya menemui latihan soal yang biaya bahan baku atau BBB-nya itu nggak 100%. Jadi semua soal yang aku temui itu BBB-nya pasti 100%. Iya, jadi secara tidak langsung kamu boleh menyimpulkan bahwa enake gampangane kalau BBB langsung kita pakai produk masuk proses. Anggapannya adalah produk 19.000 unit itu pasti semua jadi bahan bakunya loh ya. Bahan baku netok. Iya. Iya kan? Oke, boleh kamu katakan seperti itu. Tapi untuk mengantisipasi andai kata BBB-nya itu tidak 100%, misalkan 90% gitu ya. Berarti kamu pakai yang mana? Ayo. 90% dikalikan 19.000 unit. Nggak bisa. 90% dikali 6.000 unit dulu. Ditambah 13.000 unit. Jadi ini nggak kepake. Oh, alah. Oh iya, iya. Karena apa? Karena 6.000 unit ini loh belum semua jadi. Kan gitu. Nah, kenapa Kak kok ditulis di sini langsung 9.000 ya? Karena ini kan 100% jadi. Logikanya 19.000 yang masuk proses ya, Dek ya. Kita masukkan Iya. proses. Kamu misalkan bagian produksi. Ini Kak, saya masukkan proses produksi 19.000 unit. Tapi yang jadi 100% itu hanya 13.000 unit. Jadi 100% itu maksudnya BBB-nya 100, BTK-nya 100, BOP-nya 100. Itu berarti jadi, alias produk selesai. Itu hanya 13.000 unit, Kak. Tapi saya melaporkan ada 6.000 unit, BBB-nya itu 90%, BTK-nya 60%. Nah, berarti kan ini ya harus disamakan dengan ini. Jadi harus 90% dikali 6.000 unit dulu, baru ditambah 13.000. Oh, alah, Gitu. iya, iya. Hati-hati, kalau biaya bahan bakunya nggak 100%, hati-hati. Tapi selama ini gitu ya, alhamdulillahnya nggak pernah saya menemui soal yang biaya bahan bakunya nggak 100%. Pasti 100%, nggak tahu kenapa kok seperti itu. Padahal bisa jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita masih perlu bahan baku lagi. Tapi nyatanya di soal itu biasanya ditulisnya 100%. Gitu. Iya, iya. Kan gini tuh, Dek. Ini produk selesainya 13.000 unit.
Produk dalam prosesnya 6.000 unit. Sedangkan ini biaya bahan bakunya sudah 100 unit. Berarti 6.000 unit ini sudah selesai. Bahan baku netok. Berarti ya gampang aja. 19.000 ini asalnya ini ditambah ini. Iya. Sebetulnya. Sebetulnya seperti itu. Gitu. Gimana? Ada yang masih ingin ditanyakan di soal ini? Ya, sudah Kak, sudah. Terima kasih Kak, sudah jelas. Sama-sama. Oke, next 12. Ini gampang karena ini BOP dibebankan. Oke. Gimana? PT ABC mempunyai kapasitas produksi normal 5.000 unit produksi dengan 10.000 jam kerja langsung dengan tarif 7.500 per jam. Hitung tarif BOP berdasarkan jam kerja langsung jika BOP diperkirakan 25 juta. Berarti tarif berdasarkan jam kerja langsung. Berarti ya ini langsung BOP-nya 25 juta, terus dibagi jam kerja langsung. Kapasitas normal jam kerja langsung. Ini Kak, dengan 10.000 jam kerja. Iya. Hasilnya 2.500, iya. Iya Kak. Oke, jadi gitu ya. Artinya yang ini 5.000 ini nggak kepake. Yang 7,5 ini nggak kepake gitu kan. Tapi disajikan. Supaya apa? Ya supaya membingungkan. Iya. Gitu. Hati-hati ya. Hati-hati. Kamu pokoknya harus teliti di sini. Hitunglah tarif BOP berdasarkan jam. Jam kerja langsung. Kalau jam saja berarti ya langsung 10.000 ini. 10.000 tok ya, karena berdasarkan jam. Tapi ada deh soal yang begini. Hitunglah tarif BOP berdasarkan upah kerja langsung. Nah, berarti itu gimana kalau berdasarkan upah kerja langsung? Berarti dibagi 7.500 per jam Kak upahnya. Berarti kamu menghitung dulu upah keseluruhannya berapa. Ya 10.000 jam, 1 jamnya itu 7.500. Ya berarti 10.000 jam dikali 7.500 dulu. Hasilnya berapa? Baru ditaruh di sini. Berdasarkan upah kan? Kalau upah kan berarti rupiah. Iya. Tapi kalau ini berdasarkan jam, ya wes enak aja kamu. Ini aja langsung masukkan di sini. Selesai. Nanti ada kok soal berdasarkan upah. Nanti kita lihat. Nanti ada. Kita bandingkan. Ini sudah ya? Ya, sudah Kak. Oke. Nomor 13. 13. Jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat biaya overhead pabrik. Kalau biaya bahan baku sama biaya bahan baku penolong berarti bukan, karena termasuk biaya bahan baku BBB. Iya. Termasuk Iya kan? biaya bahan Ya, saja ya. ya biaya bahan. Terus? Kemudian biaya overhead pabrik. Berarti BOP sesungguhnya. Oh, berarti kalau pakai BOP sesungguhnya ini oh iya. BOP sesungguhnya biaya bahan baku penolong. Kak, ini sama yang oh iya, ya. Ya, jadi Kak. BOP sesungguhnya
Gimana? Biar nggak bingung gini aja. Yang termasuk BOP, ini harga pokok proses apa harga pokok pesanan toh? Nah, sepertinya sesungguhnya proses, Kak. Ya. Berarti yang mana? Yang ini kan? Ini. Ya. Gimana? Kamu kebingungan nggak ini? Nah, ini Kak, kalau misal ya, yang C tapi itu misalnya, ini Kak, kalau misal dibalik, biaya bahan baku penolong, biaya upah mandir, biaya listrik kantor, ini dalam debit. Nah, saya itu bingungnya gini Kak, kalau biaya bertambah biasanya kan di debit kan Kak. Nah, itu. Ya, paham. Kenapa biaya bertambah? Kita mengeluarkan uang untuk membayar biaya. Kenapa kok justru malah ini dikredit? Yang B, ya kan? Ya, ya. Jadi, kalau dalam akuntansi biaya, harga pokok proses, itu dia itu seolah-olah yang dikeluarkan itu namanya adalah BOP sesungguhnya. Jadi di dalam BOP sesungguhnya itu dimasukkan biaya-biaya. Makanya kenapa biayanya dikredit dan BOP sesungguhnya didebit. Supaya BOP sesungguhnya ini ada nominalnya. Nominalnya dari mana? Ya dari penjumlahan yang dikredit-kredit ini. Gitu. Oke. Jadi kenapa kita kan padahal mengeluarkan beban, Kak. Beban itu bertambahnya saldo normalnya di kredit, di debit. Tapi kenapa kok ini di kredit? Iya, karena di sini ada akun pengumpul ya. Istilahnya akun apa ya? Kalau bahasa awamnya tuh iki sing nadahi gitu loh. Nadahi saldonya ini dimasukkan jadi satu di sini. Tuh. Oh, iya, iya. Iya. Oh, ini kayak hampir itu ya, Kak. Mirip kayak itu, Kak. Apa? Jurnal penutup. Kan biasanya ikhtisar laba rugi ke biaya. Oh, iya, iya. Ya, baik, Kak. Kamu alhamdulillah ya masih fresh banget gitu ya di jurnal penutup. Karena jurnal penutup itu kan untuk menutup akun-akun nominal atau akun-akun yang ada di laba rugi ya, yang kemarin Iya, itu. Jadi memang fungsinya itu untuk mengenolkan saldo pendapatan, mengenolkan saldo beban, kan gitu ya di jurnal penutup ya. Iya, like this ya, fungsinya sama. Jadi kayak untuk mengumpulkan gitu jadi satu. Kalau kemudian di jurnal penutup itu nanti kan ada kalau rugi modalnya yang di debit, kalau laba modalnya yang di kredit, gitu kan, ikhtisarnya yang di debit gitu. Ya. Ya betul iya, seperti itu. Oke, lanjut ya. iya, Nanti saya kasih recordingnya, jadi kamu bisa putar lagi kalau bingung. iya. 14. Penentuan harga pokok dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu rata-rata dan FIFO atau MPKP. Apakah yang dimaksud dengan metode average cost atau metode rata-rata? Apa yang dimaksud dengan itu? Ini teori. Jadi dari rumus kamu teorikan.
Gimana? Iya, sudah, Kak. Iya. Oke, next nomor 15. Apabila tidak terdapat barang dalam proses awal, maka unit ekuivalen dihitung dengan rumus gimana? Produk jadi ditambah tingkat penyelesaian PDB akhir. Tidak ada PDB. Ini rumusnya dilihat dari tabel yang atas itu ya, Kak, ya? Dilihat dari tabel yang atas. Iya. Jadi kalau dilihat dari tabel yang atas tadi kan produk jadi, produk jadi ditambah barang dalam proses akhir dikurangi barang dalam proses awal, kan gitu ya. Nah, tapi kasusnya di nomor 15 ini apabila tidak ada BDP awal itu gimana? Ya, it's so simple. Ya BDP awalnya nggak usah dihitung. Kan nggak ada. Ya udah berarti tinggal produk jadi plus tingkat penyelesaian BDP akhir. Nah, itu aja. Ya kan? Iya. Lah ini konyol ya kalau di sini ada BDP awal, BDP awal, BDP awal. BDP awalnya nggak ada kan gitu ya. Iya. Tergantung ini pengecohnya yang kamu harus analisis apakah ini plus atau ini minus. Jadi yang betul adalah yang plus. Oke, next. Penentuan harga pokok produk dengan metode harga pokok proses. Penentuan harga pokok dengan mengumpulkan biaya produksi yang terjadi dalam satu periode, ya, dibagi dengan rata dengan produk yang dihasilkan. Betul ya, Do. Tapi, Ya, betul. tapi aku mau tanya, Dek, coba yang A, kenapa salah? Penentuan beberapa periode. Ini, Kak, terjadi selama beberapa periode. Iya betul ya, karena ada di situ beberapa periode, harusnya satu periode. Terus yang B, salahnya di mana? Ini hanya bahan baku saja, Kak. Seharusnya kan biaya produksi. Biaya produksi itu ada bahan baku, tenaga kerja, BOP. Iya, bagus-bagus. Senang deh saya. Terus yang C? Penentuan harga pokok dengan mengumpulkan biaya produksi bila ada pesanan. Kalau ini harga pokok pesanan, kan bila ada pesanan. Terus yang D? Yang D, betul. Yang E? Penentuan harga pokok dengan mengumpulkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik dalam satu periode. Ini kurang biaya bahan baku, Kak. Seharusnya kan biaya tenaga kerja dan overhead biaya bahan baku, nah itu disebut biaya produksi yang dikeluarkan semuanya. Oke, sip. Nah, ini panjang ini nomor 17. Ya nggak panjang sih, sama aja ini. Hitunglah jumlah unit ekuivalen. Gimana? Gampang ini. Oh, menghitung unit ekuivalen. Berarti menghitung BBB dulu. BBB-nya berarti sudah ada BBB 100%. Produk transfer ke gudang. Berarti dari ini, Kak, 100% dikalikan
2.000 berarti kan 2.000, kemudian ditambah dengan 4.000 berarti kan ada 6.000. Ya, seperti tadi. Kemudian ada BTK. BTK-nya itu dari BK, BK-nya kan ada 80%. Kemudian dikalikan dengan 2.000, kemudian ditambah dengan produk transfer ke gudangnya 4.000. Ya, hasilnya ada 5.600. Ya, untuk BOP-nya ada 80%. Ya, dikalikan dengan 2.000, kemudian ditambah dengan produk ditransfer ke gudangnya 4.000. Ya, sama ada 5.600. Kemudian dijumlahkan, berarti ada 17.200. Iya. Ya. Gampang ya, Dek ya? Gampang banget ya. Insya Allah bisa. Cuman yang harus apa istilahnya dicermati adalah kalau ini itu soalnya alhamdulillah di sini soalnya nggak panjang. Jadi nggak ada BBB sama dengan 10 juta, BTK sama dengan 20 juta, BUP sama dengan 50 juta. Seperti soal yang di atas ini. Nah, nggak ada beginian ya kan? Ya. Ini yang ditanyakan adalah jumlah biaya. Sedangkan ini yang barusan adalah yang ditanyakan hanya jumlah unit saja. Jadi cukup berhenti di sini tok. Andai kata nanti ada soal, BBB-nya disebutkan, BTK-nya disebutkan, BOP-nya disebutkan, tapi yang diminta hanya jumlah unit ekuivalen, yang nggak usah dibagi, ya, hati-hati. Iya. Hati-hati. Terus lanjut nomor 16. Nomor berapa tuh ya? 18. 18. Berdasarkan data di atas, hitung harga pokok produksi selesai. Biaya bahan baku. Nah, ini dapatnya 20.000. Ini dari BB-nya 100% dikalikan dengan 2.500 kan 2.500. Ditambah dengan produk selesai 17.500 berarti ada 20.000. Ya, betul. Terus? Untuk biaya tenaga kerja berarti BK 60%, berarti 60% dikalikan dengan 2.500, kemudian baru ditambahkan dengan 17.500. Nanti dapatnya 19.000. Nah, untuk biaya overhead pabrik, ini sama. Untuk BK-nya berarti 60%, ini dikalikan dengan 2.500, baru nanti ditambahkan dengan 17.500, hasilnya 19.000. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah harga pokok produk, berarti kita harus menghitung dulu harga pokok produknya per unitnya, kemudian dikalikan dengan produk yang telah selesainya. Berarti untuk bahan bakunya berarti 30.000 dibagi dengan 20.000 unit, berarti kan ada berarti ada 1.500 per unit. Harganya 1.500 per unit. Kalau untuk biaya tenaga kerja berarti 17.100 dibagi 19.000 unit, berarti ada 900 per unit. Kemudian untuk 11.400.000 ini dibagi dengan 19.000 berarti ada harganya 600 per unitnya. Nah, totalnya ada 3.000, kemudian dikalikan dengan produk selesainya ada 17.500 unit. Hasilnya ada 52.500.000. Iya. Betul. Jadi ini soalnya lebih kompleks, lebih agak perlu analisa lebih dalam. Tapi kalau yang ditanyakan
ditanyakan harga pokok barang dalam proses akhir. Ininya sudah betul ini, sampai sini ini sudah betul, 3.000 unit. Tapi yang ditanyakan adalah harga pokok barang dalam proses akhir. Caranya gimana? Harga pokok barang dalam proses akhir. Yang ditanyakan berapa sih? Kalau ini kan yang ditanyakan piro sih? Berapa juta? 17.500 ini tuh nilainya berapa juta kan gitu. Nah, tapi tak ganti soalnya. Misalkan berapa juta nilai dari 2.500 unit. Gimana? Oh, berarti tinggal 3.000 dikalikan dengan produk dalam prosesnya 2.500. Jadi ada 15, 7.500.000. 7.500.000. Iya, betul gitu ya. Sudah, oke. Ini nanti bisa kita cukupkan sampai nomor 25 ya. Setelah itu kita break, kita lanjutkan next meeting. Iya, baik. Nomor 20, nomor 19 ini gimana? Sudah ya ini 19 tadi? Belum? 19. Iya, baik. Oh, berarti kalau nomor 19 ini kan harga pokok produk yang ditransfer ke gudang, berarti langsung ya Kak ya? Berarti harga pokok per unitnya dikalikan dengan produk jadi yang ditransfer ke gudang, berarti ada 2.700, kemudian baru dikalikan dengan 21.000. Ya, ya betul. Betul sekali. Makanya saya sarankan nanti dengan waktu 90 menit 90 soal, langsung aja baca soalnya, disuruh ngapain gitu ya. Jangan di rank dulu. Biasanya kan ada kan anak yang kalau sudah lihat angka diketahui ini ditulis gitu ya. Ya, karena kita nggak punya banyak waktu ya. Langsung aja seret mintanya apa. Butuhnya apa, tak dihitung gitu. Karena pasti nggak akan cukup gitu loh kalau kita analisa satu kalimat dengan waktu 1 menit, belum ngitungnya, belum kalau ada salah pencet kalkulator kan gitu ya. Iya. Oke, nomor 20. Ini 20 nggak usah ngitung, ini teori 20. Kelihatan nggak? 20 ini Kelihatan Kak? gimana ya biar kelihatan gitu. Kelihatan, Dek? Nah, iya sudah Kak. Gimana ini? Ini hanya teori aja, nggak usah dihitung. Hitung unit ekuivalen dengan menggunakan metode rata-rata. Oh, iya. Berarti untuk mencari BBB berarti ya 1.000 ditambah dengan 100%. BB-nya ya betul 100% dikalikan dengan 100. 100 produknya dalam proses akhir 100. Iya. Iya. Kemudian untuk BTK, ya Kak sudah Kak, benar Kak yang Betul A. ya. Iya. Oke. Nah itu makanya kalau kamu sering latihan gitu malah kamu enak sendiri sama soalnya karena apa yang muncul ya itu aja gitu loh. Terus mesti kui itu. Lama-lama jadi enak sendiri. Tapi kalau belum tahu tektokannya tuh alah kok mocot loh. Rasanya kok bulet gitu ya bingung gitu. Kenapa? Tapi ini harus dipahami bahwa di situ nggak ada tidak memasukkan unsur BDP awal.
Jadi BDP awal 200 unit itu nggak diutik-utik di situ. Ya kan? Kenapa? Pertanyaannya. Padahal di situ Karena ini karena memakai metode rata-rata. gitu ya. Kalau pakai metode yang satunya apa Kak? Satunya Metode yang satunya FIFO. dihitung. Ya, Vivo. Iya. Oke. Ya. Sip. Terus 21. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan industri pengguna metode harga pokok proses disebabkan oleh hal-hal berikut ini kecuali harga pokok proses, persediaan produk awal dalam proses. Ya, betul. Produk hilang pada waktu proses produksi. Ya, produk ada yang rusak dan cacat pada waktu proses produksi. Ya, betul. Ini Kak, betul. Yang pembelian bahan baku secara terencana. Intinya berarti kita ambil yang positif ya, karena di sini beberapa masalah. Berarti negatif, ini ada kecuali, berarti kita ambil aja yang positif ya, yang E. Pembelian bahan baku secara terencana. Terus next. Perbedaan metode average dengan metode Vivo. Nah, ini Kak. Ini gimana Average maksudnya? hasil antara Vivo dan Livo. Dan Vivo menghasilkan harga pokok penjualan yang rendah. Oh, Kak, ini Kak memperoleh hasil antara Vivo dan Livo ini maksudnya bagaimana Kak? Di rata-rata gitu. Ya, jadi kalau nanti kita membahas pajak gitu ya. Jadi di pajak itu Vivo atau MPKP itu dikenal sebagai metode dengan tingkat penghasilan yang paling tinggi. Kenapa ya? Karena harga pokoknya paling rendah. Vivo itu harga pokoknya paling rendah. Jadi perusahaan bisa menampakkan penjualan yang tinggi dengan menggunakan Vivo. Akibatnya apa? Pajaknya juga tinggi kan karena penjualannya tinggi gitu. Kalau metode rata-rata betul yang dikatakan di situ, jadi namanya juga rata-rata, berarti tengah-tengah di antara FIFO dan LIFO gitu ya. Kalau sekarang itu yang tidak disarankan untuk dipakai dalam akuntansi itu yang LIFO ya. Jadi LIFO itu sekarang mulai banyak ditinggalkan. Gitu. Sebetulnya kerugian pakai LIFO itu juga kalau dari nalar aja ya, nalar nggak usah terlalu dalam. LIFO itu kan berarti barang yang masuk terakhir itu dikeluarkan pertama, ya kan? Last in, first out. Jadi barang yang baru dibeli perusahaan justru itulah yang dipakai sebagai bahan baku produksi. Iya. Ya kan? Padahal logikanya seharusnya yang dipakai untuk bahan baku itu ya harusnya barang yang dulu-dulu gitu loh supaya nggak basi, supaya nggak rusak kan begitu ya. Nah, jadi itu sebetulnya secara logik kelemahan dari LIFO. Di perusahaan dagang kan juga gitu ya, Dek ya. Di perusahaan dagang kan ada FIFO, LIFO, moving average, kayak gitu kan ya. Iya. Untuk penilaian persediaan barang dagangnya. Iya. Ya sama aja, gitu ini juga. Makanya kenapa di perusahaan manufaktur nggak ada. Kan tadi di pertama kita ada tabel MPKP dan average. Kenapa nggak ada LIFO? Ya karena mungkin itu ya alasannya mulai ditinggalkan dan banyak kerugiannya kalau pakai LIFO. Next, nomor 23 ini juga saya lingkari. Saya sendiri juga masih belum mendapatkan ilham ya untuk nomor 23.
Nomor 24-nya ini yang ditanyakan apa ini nomor 24? Bentar. Saya kecilkan. Yang ditanyakan adalah hitunglah biaya bahan persatuan produk. Ini gampang ya, Dek ya? Sama ya dengan cara yang tadi. Satuan produk. Persatuan Iya, produk iya, ini sama. harga pokok per unit tadi. Sama. Kemudian, yuk terakhir 25. Biaya bahan baku per unit. BBB. Yang ditanyakan hanya biaya bahan baku per unit. BBB jadi ditambah dengan PDB akhir. Produk jadinya ada, produk selesai ada 9.000 unit. Oh, berarti 9.000 ditambah dengan PDB akhir. PDB akhir yang PDB, produk yang masih dalam proses. Oh, ada 3.000 dikalikan dengan PDB. BBB-nya 100%, berarti ada 3.000. Oh, tinggal 9.000 ditambah 3.000, ada 12.000 unit. Oh, biaya bahan baku per unit. Berarti kalau biaya bahan baku per unit, berarti biaya bahan bakunya 9.600 ini baru dibagi dengan 12.000 unit. Oh, berarti harga per unitnya adalah 800. Oh, Gitu ya. Jadi ngitungnya hanya biaya bahan bakunya saja. Biaya bahan bakunya saja. Yang saya khawatirkan adalah ketika kita itu nggak agak gimana gitu, maksudnya agak kurang ngeh dengan maksud soalnya, bisa jadi nanti ditambahkan semua BBB, BTK, BOP ya kan, kebetulan di multiple choice-nya ada jawabannya. Nah itu yang makanya saya selalu wanti-wanti, ada soal, ada nomor, baca dulu soalnya, pahami dulu apa yang dibutuhkan, baru kita ambil. Karena dalam akuntansi ya gitu, Dek, kayak gini. Apa yang mungkin tidak kamu butuhkan, dikeluarkan di soalnya, supaya kamu bingung. Itu ya. Makanya anak akuntansi itu analisanya juga harus main. Gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan gitu apa? insya Allah sudah Kak, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak Kak atas ilmunya. Alhamdulillah, sama-sama. Saya juga senang. Oke, kalau gitu ini saya stop record ya. Nanti recordnya akan saya kirim. Oke, Kak, terima kasih. Sama-sama.